Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Materi ini adalah materi kelas 11 atau fase F semester genap, atau bisa juga diajarkan pada semester ganjil sesuai perencanaan yang telah disepakati oleh satuan pendidikan bersama Bapak Ibu Guru PAI sejawat. Sebelum kita memulai pembahasan materi pada pertemuan kali ini, mari kita pahami dengan saksama beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi pernikahan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab hukum pernikahan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan syarat dan rukun pernikahan. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan syarat dan rukun pernikahan. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan alur prosesi pernikahan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat. Pernikahan itu sendiri diharapkan menjadi jalan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalil pernikahan terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah, namun dalam kondisi tertentu hukum tersebut dapat bergeser. Ada yang sunnah, wajib, makruh, bahkan menjadi haram. Untuk lebih lanjut dari beberapa hukum pernikahan yang telah disebutkan, kita akan membahas satu persatu hukum pernikahan beserta alasan-alasannya. Mengapa menjadi sunnah, mengapa menjadi wajib, mengapa menjadi mubah, kemudian mengapa menjadi makruh, dan yang terakhir, mengapa hukum pernikahan menjadi haram.
Hukum sunnah menikah ditujukan untuk seseorang yang mampu secara lahir maupun batin untuk melaksanakan pernikahan. Namun, dia juga sanggup untuk mengendalikan diri dari perbuatan yang menjurus kepada perzinaan. Yang kedua, hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka dari itu, untuk poin 2, seseorang tersebut benar-benar harus segera menikah. Yang ketiga adalah mubah. Mubah artinya diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi seseorang tersebut untuk menikah tidak ada pada diri orang tersebut. Yang keempat adalah makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan. Jadi orang tersebut belum mempunyai bekal untuk kehidupannya bersama keluarganya nanti. Dan yang terakhir adalah haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Maka dari itu, khususnya bagi mempelai pria sebelum melaksanakan pernikahan, sangat diharapkan untuk memiliki bekal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Perlu diketahui, rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Jadi keduanya sama-sama harus ada, akan tetapi letak dan waktunya memiliki perbedaan. Jadi rukun itu berada di dalam pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat itu di luar pelaksanaan suatu perbuatan. Namun kedua-duanya harus ada. Dalam suatu pernikahan, rukun menikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Harus ada calon suami. Yang kedua adalah calon istri. Jadi kedua calon suami dan istri itu harus ada. Yang ketiga, adanya wali. Wali di sini adalah wali dari keluarga istri atau yang akan menikahkan. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Yang kelima yaitu syahid yang isinya adalah ijab dan qabul. Secara rinci, mari kita bahas bersama-sama.
Syarat-syarat yang pertama bagi mempelai pria. Nomor 1, calon suami benar-benar laki-laki. Nomor 2, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi. Yang ketiga, tidak dalam keadaan terpaksa. Nomor 4, calon suami diketahui jelas identitasnya. Nomor 5, tidak sedang melakukan ihram. Syarat-syarat yang kedua bagi mempelai wanita. Nomor 1, benar-benar perempuan. Nomor 2, bukan wanita yang haram untuk dinikahi. Nomor 3, jelas identitasnya. Dan nomor 4, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Syarat-syarat selanjutnya yaitu bagi wali. Nomor 1, Islam. Nomor 2, baligh. Nomor 3, berakal sehat. Nomor 4, merdeka. Nomor 5, laki-laki. Nomor 6, adil, bukan orang yang fasik. Wali ini adalah wali yang berasal dari keluarga mempelai wanita. Bisa ayahnya, kakeknya, atau saudara laki-laki dari mempelai wanita tersebut. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat bagi saksi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Dan yang keenam adalah adil atau bukan orang yang fasik. Jadi saksi harus laki-laki 2 orang. Jika yang menjadi saksi adalah perempuan, maka pernikahan tersebut bisa dihukumi batal atau tidak sah, karena untuk saksi wajib laki-laki. Yang terakhir adalah syighot, ijab dan qabul. Syarat dari ijab dan qabul dalam pernikahan adalah: yang pertama, ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan qabul tidak berselang lama. 2, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu. Misalnya, saya terima nikah si fulan dalam waktu sebulan. 3, lafadz jelas maksudnya, tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Nomor 4, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna. Nomor 5, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah pernikahan dalam Islam. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan diri dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga. Dan yang terakhir adalah membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dapat kita garis bawahi bahwasanya pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Untuk lebih memahami prosesi-prosesi dalam pernikahan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah syarat dan rukun pernikahan harus terpenuhi. Jadi ketika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.